Perkenalkan, saya Zahra Aurelia, dan di sini saya akan memaparkan paper yang ditulis oleh penulis-penulis berikut yang berjudul Prediction of Fission Product Release During the LOFC Experiments at the HTTR. Kita tahu bahwa salah satu hal yang terpenting pada reaktor itu merupakan fitur keselamatannya, yang mana dari seiring dengan berkembangnya teknologi pada reaktor gitu dari generasi 1 sampai generasi 4 ini, salah satu hal yang berkembang gitu di samping hal-hal lain seperti bahan bakarnya, materialnya, itu adalah fitur keselamatannya. Dan seiring dengan berkembangnya teknologi dari fitur keselamatannya, tes keselamatannya pun perlu mengikuti perkembangannya. Nah, pada publikasi ini, salah satu program tes keselamatannya itu adalah Japanese High Temperature Engineering Test Reactor atau HTTR. Dan pada program tes keselamatan ini juga dijalankan project Loss of Force Coolant atau LOFC yang merupakan simulasi skenario kecelakaan dengan sistem pendingin yang direduksi atau yang ditiadakan. Utamanya tes ini itu bertujuan untuk menentukan yang pertama itu karakteristik dinamika fluidanya pada performansi reaktor. Contohnya itu tentang high pressure primary helium natural circulation, dan juga low pressure reactor cavity air convection. Lalu juga ingin menentukan properti materialnya seperti bagaimana konduktivitas termalnya dan emisivitas radiasinya serta perilaku lepasnya produk fisi. Dan yang terakhir itu untuk menentukan karakteristik intinya seperti koefisien feedback, reaktivitasnya bagaimana dan perilaku konsentrasi xenon di dalam reaktor tersebut bagaimana. Pada paper ini digunakan STASI atau Source Term Analysis Code System, yang mana ini merupakan kode baru yang dikembangkan dari kode-kode pendahulunya seperti Fresco kedua, Panama, Spatra, dan beberapa bagian dari Fresco pertama. Nah, tetapi untuk melakukan perhitungan menggunakan STASI, kita juga perlu menggunakan tools-tools lain seperti Serpent dan MGT3D, yang mana output dari Serpent dan MGT3D itu digunakan sebagai input ke stasinya. HTTR di Jepang ini dilaksanakan dengan 3 tujuan. Yang pertama itu melakukan tes LOFC dalam skala besar yang terintegrasi di dalam reaktor, dan juga menyediakan data eksperimen untuk memperjelas ATWS atau Anticipated Transient Without Scram pada kasus LOFC dengan terjadinya criticality pada reaktor. Nah, ATWS sendiri itu merupakan skenario kecelakaan terburuk gitu, worst case accidents, yang mana scram atau sistem scram yang untuk men-shutdown reaktor ini tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya atau gagal berfungsi. Lalu selanjutnya untuk memeriksa performansi reaktor, contohnya itu karakteristik keselamatan inheren dari HTTR, dan yang terakhir itu untuk menyediakan data eksperimental yang juga berguna untuk validasi kode dan perkembangan akurasi dalam simulasi fisika inti dan dinamika fluida. Nah, terdapat 3 variasi tes yang dilakukan di project LOFC ini dengan memvariasikan daya semula dan keadaan vessel cooling system. Daya semula itu divariasikan menjadi 9 megawatt dengan 30 megawatt, sementara keadaan vessel cooling systemnya itu divariasikan aktif dengan tidak aktif. Nah, kenapa dilakukan variasi daya semula? Itu karena penulis ingin menentukan pengaruh kondisi awal terhadap fenomena dinamika fluida yang terjadi dan juga terhadap perkembangan fenomena physicality-nya. Sementara yang keadaan vessel cooling system kenapa divariasikan itu untuk mempelajari efek dari
vessel cooling system yang dimatikan dalam menyingkirkan panas residual dari inti reaktor. Nah, sampai pada saat paper ini ditulis, tes yang dilakukan itu hanya untuk yang pertama dengan daya 9 MW dan keadaan tunaknya selama 8 hari pada Desember 2010. Sementara untuk run yang kedua dan yang ketiga itu ditunda karena pada 2011 terjadi kecelakaan di Fukushima. Nah, di sini yang di run yang pertama itu helium purification systemnya itu atau HPS-nya dioperasikan selama tes berlangsung dan pada laju 0,3% dari laju normalnya. Nah, dari conduction run yang pertama diperoleh grafik neutron reactor power terhadap elapsed time. Jadi, elapsed time ini merupakan waktu yang dibutuhkan dari criticality ke reaktor peak power level, yang mana kedua parameter ini bergantung pada laju HPS-nya. Nah, bisa dilihat di sini, di grafik sini, bahwa semakin rendah laju HPS-nya, itu semakin tinggi elapsed time-nya. Dan hal ini disebabkan karena ketika lajunya rendah, inti itu membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai kesetimbangan termalnya. Maka dari itu, durasi dan daya puncak reaktor pun bisa kita atur dengan mengatur laju aliran HPS-nya tadi dengan menjadi sangat kecil. Nah, hubungan ini yang mesti dipertimbangkan untuk mengontrol criticality pada desain H3R yang akan mendatang. Selanjutnya, evaluation plan of fuel performance, yang mana fuel performance atau performansi bahan bakar ini penting untuk menunjukkan perilaku gas bisi dan pelepasan iodium dari bahan bakar ke pendingin. Nah, kita tahu kalau misalkan iodium itu akan meluruh menjadi xenon, sehingga nanti jumlah dari iodium yang ada di dalam bahan bakar ini perlu dihitung juga dengan mana yang sudah menjadi xenonnya. Nah, di sini juga di paper ini didapatkan hasil bahwa jumlah radioaktif dari radioisotop yodium yang jenuh pada area lokal dari primary pressurized water cooler diestimasikan kurang dari 1,7 kali 10⁻⁷ becquerel untuk iodium 133 dan kurang dari 7,1 kali 10⁻⁷ becquerel untuk yang 135, yang mana keduanya itu masih di bawah limit dari desainnya. Kemudian di sini ada model dari teras HTTR yang mana yang di dalam garis merah ini merupakan teras aktifnya, sementara yang di luar itu merupakan teras tambahannya, dan ini terdiri dari 150 fuel assemblies. Kemudian di sini ada unit cell for pin in block type fuel rodnya dan bagian-bagiannya. Selanjutnya di sini ada tingkat pengayaan uranium-235 yang mana di tiap posisinya juga berbeda. Selain itu juga ada informasi mengenai kandungan boron di tiap posisinya. Oke, masuk ke bagian neutronics and fluid dynamics. Di sini perhitungan neutronika itu dibantu oleh model Serpent, yang mana Serpent ini merupakan kode komputer burnout energy berkelanjutan 3 dimensi yang dikembangkan di VTT Technical Research Center of Finland. Nah, perhitungan seperti apa? Yakni seperti fuel rod, fuel assemblies, burnable poison, lapisan inti, dan juga dibantu dengan neutronika Monte Carlo-nya. Nah, untuk paper ini spesifiknya kode ini digunakan untuk menentukan distribusi flux neutron dan inventory radionuklida dalam HTTR sebagai fungsi dari waktu. Model Serpent ini merupakan blok reflektor di atas lapisan blok fuel pertamanya, sehingga model ini mencakup arena dalam lapisan kedua sampai ke 9 dalam arah radialnya. Sementara itu, untuk perhitungan fluid dynamics seperti perhitungan sederhana dari pertukaran panas, pressure loss, aliran gas, itu digunakan model MGT3D,
Yang mana MCT3D sendiri itu merupakan kode gabungan kinetika reaktor dan dinamika fluida untuk mempelajari mengenai perilaku dinamik HTGR pada rentang waktu yang pendek. Masuk ke Vision Product Release Behavior, tadi kan sudah diperoleh hasil kode dinamika fluida dan neutronikanya dari yang dibantu dengan MCT3D dan SERPEN, yang mana outputnya ini dipakai untuk inputan ke dalam modul stasinya. Dan di modul stasi ini digunakan untuk mensimulasikan transport produk visi dan perilaku lepasnya di HTGR. Nah, nantinya perhitungan di dalam stasi sendiri itu akan melibatkan dua kondisi, yakni pada saat operasi normal dan pada saat kondisi kecelakaannya. Nah, stasi sendiri memungkinkan perlakuan HPGR dengan inti blok prisma dan silinder atau bahan bakar compact berbentuk lingkaran. Nah, berdasarkan distribusi dari inventory lidah dan temperatur bahan bakarnya, perhitungan produk visi secara spasial untuk inti prisma itu dapat dilakukan. Mengenai boundary conditions. Nah, diketahui efektif full power operation dari reaktor HTDR pada saat eksperimen LFC dimulai itu adalah sekitar 373 hari. Nah, pada perhitungan burn up dari SERPEN untuk LFC tes yang pertama atau run yang pertama, itu histori operasi HTDR itu mendekati 373 hari operasi. Sementara diikuti juga dengan 2 hari operasi pada daya 9 MW untuk mendapatkan keadaan setimbang xenon 135. Nah, yang jadi parameter penting untuk menghitung rate criticality reaktor itu adalah densitas dari nuklida xenon 135-nya. Karena isotop ini itu merupakan salah satu isotop yang mengabsorpsi neutron dengan kuat. Nah, pada studi ini, kesetimbangan xenon 135 dalam HTTR ini adalah sekitar 1,97 milimol pada operasi daya penuh 30 mW, sementara 1,08 milimol pada operasi 9 MW. Oke, di sini selain ada xenon, nuklida-nuklida lain juga ada cesium 137 dan strontium 90, juga ada iodium 131, yang mana yang cesium itu yang garis merah, yang strontium itu biru, dan iodium itu yang hijau. Di sini terlihat bahwa terjadi akumulasi cesium dan strontium, yang mana dia linear juga ya terhadap jumlah akumulasinya terhadap waktunya, sementara yang iodium ini dia awalnya meningkat pesat, terus setelah 300 hari itu menjadi stagnan. Masih mengenai boundary condition, di sini terdapat tabel mengenai asumsi-asumsi yang dipegang untuk kalkulasi pelepasan radioaktivitas yang seperti uranium contamination of matrix, graphite, manufacture induced defects, dan lainnya. Yang mana di sini juga ada terdapat yang diekspektasikannya itu berapa, dan ternyata yang desainnya itu mampu menampung berapa gitu. Selanjutnya, rate criticality and core temperature. Di sini ada terdapat skema kecelakaan LOIPSI yang dimulai dari penampang lintang absorpsi resonansinya melebar dari uranium-238, yang mana itu membuat daya reaktor berkurang. Nah, daya reaktor yang berkurang ini membuat reaktornya mati, dan juga flux neutronnya juga ikut berkurang. Nah, karena neutronnya berkurang, produksi iodium 135 juga berkurang, kemudian produksi xenon 135 meningkat, dan nantinya meluruh, yang peluruhannya tersebut atau pengurangan produksi xenon tersebut menyebabkan reaktivitas reaktornya meningkat sampai mencapai rate criticality. Ini terdapat grafik jumlah terhadap waktu dari xenon yang biru dan iodium, yang mana di sini terlihat bahwa xenon
naik terus kemudian turun, sementara iodium itu menurun jumlahnya. Oke, selanjutnya daya reaktor HTTR itu diamati mengalami penurunan sebanyak 1% dari tingkat daya semulanya. Nah, criticality itu dicapai pada 8,02 jam setelah inisiasi transient dengan data sebanyak 3,2% dari semulanya. Nah, fluktuasi yang terjadi ini, yang terjadi di dalam grafik vision power terhadap waktu, itu terjadi karena adanya efek feedback reaktivitas negatifnya. Nah, meningkatnya itu karena peluruhan xenon 135, sementara menurunnya itu karena temperatur bahan bakar yang meningkat. Nah, peningkatan temperatur bahan bakar ini terjadi sampai hampir sejauh 900 derajat yang kemudian akan menurun setelah 80 jam. Nah, di sini ada hasil perbandingan eksperimen yang tadi sama kalkulasi menggunakan MGT 3D, di mana kalau dilihat dari grafiknya itu mungkin terdapat kemiripan. Nah, menurut hasil dari kalkulasi MGT 3D sendiri, itu criticality-nya itu terjadi pada 7,9 jam. Memang ini tidak jauh berbeda dengan hasil eksperimennya. Sementara dayanya itu 4,12% semulanya. Pada skenario LFC juga terjadi penumpukan xenon selama sekitar 3 jam, dan setelahnya itu reaktivitas xenon meningkat. Nah, setelah mencapai criticality, reaktivitas xenonnya itu meningkat terus-menerus dan mencapai keadaan tunaknya selama 20-30 jam setelahnya. Lalu aktivitas xenon inilah yang menyebabkan daya reaktor dan inti temperatur meningkat secara bertahap. Oke, selanjutnya di sini terdapat grafik temperatur dan fission power terhadap waktu, yang mana temperatur ini merupakan temperatur dari bahan bakarnya. Ini terjadi selama skenario LOFC yang run pertama. Nah, bisa dilihat bahwa dari grafik ini terdapat peningkatan temperatur, peningkatan temperatur, dan ini terjadi karena kurangnya force convection dan juga kurang efektifnya konduksi termal dan radiasi termal. Sehingga panas, intinya itu karena terdapat masalah dengan perpindahan panas, sehingga panasnya itu menumpuk dan membuat temperaturnya itu jadi meningkat di dalam reaktor atau intinya. Nah, maksimum fuel temperaturnya itu akan terus meningkat selama reaktor belum mencapai kesetimbangan dalam dinamika fluidnya, karena kesetimbangan ini tuh akan dicapai setelah 80 jam. Nah, peningkatan fuel temperatur itu akan memperluas penampang lintang absorpsi resonansi efektifnya, menyebabkan peningkatan absorpsi neutron dan juga penurunan reaktivitas. Oke, selanjutnya ini mengenai fission gas and iodine release, di mana di sini ada grafik release per bird of xenon 135 terhadap waktunya. Yang di sini itu data pada saat kondisi operasi normal, dan dilihat bahwa di tiap layernya itu rasio dari release pelepasan dengan produksi xenon 135 itu selalu stagnan atau selalu stabil. Nah, sementara untuk kondisi kecelakaan LOFC, grafik release per bird terhadap waktu dari xenonnya itu menjadi seperti ini. Untuk tiap playernya itu hampir sama, dan akan mencapai minimum ketika si daya reaktornya itu rendah. Dan perlu dicatat bahwa perhitungan ini itu mengabaikan keberadaan kontaminasi logam berat.